Selamat pagi, 1, 2, 3. Bismillah. Cek. Selamat pagi, 1, 2, 3. Oke ya, udah masuk, bagus ya. Bismillah. Cek. Oke ya, udah masuk, bagus ya. Bismillah. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, insyaallah jam 10.00 ya, kita akan mulai untuk live pada pagi hari ini berkaitan dengan PMK. Insyaallah jam 10.00 ya. Kita akan mulai untuk live pada pagi hari ini berkaitan dengan PMK. Kita akan mulai. Silahkan kawan-kawan yang belum masuk, yang lain bisa diajak untuk join di agenda kita pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Emi. Bu Emi ini dari mana ya Bu Emi ini? Dari Bu Ermi kayaknya ya, dari Mamuju. Sulbar hadir, baik. Semangat pagi Bu Emi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan lancar selalu, sukses selalu, menggempur dan meningkatkan produktivitas para pelaku petani, khususnya sawit ya Bu Emi ya, di Mamuju. Tempo hari sudah dengan kunjungan dari perusahaan yaitu Pak Eko dan Pak Fahmi mendapatkan effort yang semangat yang luar biasa untuk terus bisa meningkatkan produktivitas di sana. Silahkan, karena grup kompleks ini luas sekali, mungkin juga bisa dikembangkan di perkebunan, pertanian horti, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Ada Anjar Stokis Nasa Madiun. Sini sudah hadir juga dari Kescan. Wah, terima kasih nih. Tim Kescan juga ikut memantau ini. Nah, yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya bisa saja atau juga pernah terdapat di manusia. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing. Karena ini permasalahan penyakit, kita punya obat, kita punya ramuan herbal ya untuk mengatasi atau memulihkan. Kemudian juga ada Ibu Mujiati, dia Mujiati ya, dari Madiun Kota. Kemudian silahkan kawan-kawan, masih ada waktu, insyaallah jam 10 ya. Kita akan mulai agenda kita pagi hari ini, yaitu sharing webinar berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Saat ini sudah banyak sekali kejadian, bukan hanya di satu zona, tetapi lebih dari 2 zona, bahkan 3 zona. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera pun sudah ada, sehingga kita juga harus antisipasi bagaimana agar tidak menjadi pandemi khususnya di Indonesia. Dari Betung hadir Pak Bu Rita Nur Aini.
Terima kasih kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari Majene, Sulawesi Barat, Pak Rahmat. Kemudian dari mana-mana ini sudah hadir semuanya. Baik, insyaallah ya, sebentar lagi kita akan mulai dengan waktu yang sesuai kita rencanakan. Alhamdulillah bisa nantinya mulai pukul 10, karena memang di sini, di platform ini, Facebook ini bisa disiarkan ulang, sehingga kita tidak masalah, kita mulai dahulu. Nanti teman-teman mungkin yang terlewat bisa diberikan informasi untuk bisa memulai dari awal lagi. Baik, kita masih sapa menyapa dulu Pak Gabriel Fitra Munjungan. Oke, siap Pak. Munjungan itu luar biasa sekali. Sudah sampai sana kami dengan medan yang baik, menantang ya Pak ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa silaturahmi, atau teman-teman dari Munjungan bisa ke kantor NASA nantinya. Kita bisa ikut melihat showroom, melihat praktek langsung, pandan simo, tambak udang, peternakan kambing domba, dan lain sebagainya. Kemudian Banjarmasin, Lombok juga hadir, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan juga hadir. Baik, sebelum kita mulai, saya akan sharing dulu sedikit cerita tentang agro. Ya, jadi memang kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang saat ini masih luar biasa ya, di tengah-tengah berbagai macam tempaan mulai dari pandemi kemarin. Kemudian setelah pandemi mulai normal, saat ini ada PMK. Nah, kemudian nanti mungkin ke depan akan banyak tantangan lagi untuk terus kawan-kawan bisa semangat dan juga meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan melalui produk-produk dari NASA. Tetap kami anggap luar biasa, sehingga ada beberapa kegiatan kawan-kawan yang mungkin sudah bertanya-tanya yang akan terlaksana insyaallah. Pertama kali kami lakukan di Sumatera itu kegiatan agro. Nah, jadi ditunggu saja dari kawan-kawan, mudah-mudahan nanti akan kami kunjungi juga, itu dari perusahaan dari PT Natural Nusantara langsung beserta tim, nanti tim agro yang akan berangkat ke daerahnya. Ditunggu ya informasi resmi dan juga nanti spoiler dari kegiatannya, karena ini juga berkaitan tentang omset agro. Nah, jadi ini undangan khusus kepada teman-teman pejuang-pejuang agro yang luar biasa. Itu nanti akan kami undang untuk satu kegiatan menambah khasanah ilmu, motivasi, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja langsung di pagi hari ini berkaitan dengan penyakit PMK. Kami buka dulu. Untuk suara sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kami juga cek melalui handphone. Sudah, oke, sudah baik, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Selalu kami doakan semoga dalam keadaan yang sehat, bugar, kemudian bisa menjalani kegiatan sehari-hari dengan kondisi yang terbaik secara terus-menerus, khususnya juga dalam menjalani kegiatan berbisnis NASA. Untuk kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita ulas penyakit yang sedang viral di akhir-akhir atau dimulai awal bulan Mei kemarin sampai dengan saat ini terus berkembang dan terus menjadikan ketakutan bagi para peternak khususnya, karena beberapa peternak juga beberapa mitra juga sudah mulai banyak sekali yang masuk berkaitan pertanyaan kepada kami pada NASA untuk mengatasi atau NASA sejauh mana bisa membantu dalam penyakit mulut dan kuku yang sedang viral saat ini. Di pagi hari ini insya Allah kita akan kupas itu semuanya, mulai dari PMK itu apa, karena memang jangan sampai teman-teman tidak tahu dasarnya bahwa PMK itu sebetulnya adalah penyakit disebabkan oleh
apa, kemudian nanti penanganan seperti apa yang intinya harus dilakukan, dan kemudian ternak itu ketika sudah sakit, apa yang kemudian harus kita terapi atau kita harus lakukan treatment apa kepada hewan ternak yang nantinya terserang penyakit PMK itu. Baik, kita mulai dari sejarah PMK dan kejadian khusus di tahun 2022 ini. Kasus pertama kali muncul itu memang terjadi di Jawa Timur ya, yang menjadi keheranan, menjadi sesuatu hal yang mungkin kaget diterima oleh masyarakat Indonesia, karena memang PMK ini merupakan penyakit endemik ya, endemik tetapi dia tidak di Indonesia. Nah, tetapi adanya di luar negeri. Nah, sebagian besar di dunia seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Asia khususnya ini juga ada, tetapi tidak di Indonesia. Adanya di negara-negara tetangga, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit ini memang di sana ada terus. Nah, maksudnya terus ada, tetapi mereka bisa kendalikan. Nah, tetapi memang sejarahnya, catatannya itu di negara-negara tersebut itu tetap ada yang namanya PMK. Berbeda dengan Indonesia yang dinyatakan bebas dari PMK, ini kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Dinyatakan bebas itu pada tahun 1990. Nah, dinyatakan bebas dari penyakit PMK ini, bahkan sudah dinyatakan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, OIE. Jadi 1990 ini bebas karena terakhir penyakit ditemukan itu di tahun 1983. Ini terakhir ada di Jawa, kemudian diberantas dengan vaksin, sehingga setelah itu sudah hilang semuanya, Indonesia bebas dan dinyatakan tidak perlu hewan itu yang namanya vaksin PMK. Dan ternyata karena memang banyak sekali ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri, tidak terkecuali untuk peternakan sapi dan juga kambing domba. Karena seperti yang kawan-kawan pernah ketahui bahwa Indonesia ini masih sangat kekurangan, dan PR kita semuanya untuk membantu para peternak meningkatkan produktivitas mereka dengan teknologi NASA, sehingga untuk sementara pemerintah, kemudian konsumen Indonesia itu masih yang namanya membeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang masih kurang, membeli dari luar negeri. Sejauh ini memang paling banyak dari Australia. Memang Australia ini termasuk sama dengan Indonesia, bebas dari PMK di negara tersebut. Namun ternyata akhir-akhir ini memang juga kebijakan ada impor daging beku, impor juga sapi, itu memang dari daerah-daerah yang terdapat PMK-nya di negara tersebut. Walaupun memang ketika datang di Indonesia itu tetap harus disertakan surat keterangan bebas PMK. Artinya sapi misalnya diimpor dari Brazil atau dari negara tertentu yang di sana ada PMK-nya masih ada, itu disertakan surat keterangan sehat. Nah, jadi tetap harus berhati-hati. Namun ada beberapa investigasi memang dari lapangan bahwa kejadian ini muncul dikarenakan impor dari produk-produk peternakan yang ilegal. Nah, jadi tidak tercatat. Jadi ada beberapa mungkin ya, ada beberapa yang mendatangkan dari luar negeri, kemudian tidak melalui pintu masuk yang baik, yang jelas, sehingga itu tidak disertakan surat-surat sehat, sehingga membawa berbagai macam penyakit, termasuk di dalamnya adalah PMK. Sehingga ada pernyataan wabah. Ini muncul pada bulan lalu, bulan Mei awal, ini di Aceh dan Jawa Timur. Nah, ini pernyataan wabah ini oleh langsung Kementan. Ada dua kejadian di Aceh dan di Jawa Timur. Ini tepatnya ada di beberapa wilayah ini. Acehnya Aceh Tamiang, kemudian Jawa Timurnya Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, itu sekaligus beberapa kecamatan yang banyak. Sehingga ketika dianalisa itu adalah PMK, pemerintah langsung mengeluarkan dan harus mengisolasi, mengzonasi. Nah, karena apa? Karena memang PMK ini disebabkan oleh virus, aptovirus. Nah, ini
penyakit yang disebabkan oleh virus di mana-mana itu dia cepat menularnya. Cepat menular dan memang harus diatasi dengan treatment tertentu, dengan desinfektan, kemudian dengan vaksin dan lain sebagainya untuk mengantisipasi. Berbeda dengan bakteri dan lain sebagainya. PMK ini memang sudah ada vaksinnya, tetapi masih terbatas, dan juga ketika dulu tidak ada penyakit PMK itu memang belum menjadi prioritas bagi kita semuanya untuk menanganinya. Tetapi ketika sudah ada PMK nanti ini menjadi PR kita bersama. Namun tidak perlu khawatir karena sudah bisa diatasi ataupun dikendalikan. Nanti akan kita ulas juga berkaitan dengan teknologi NASA yang tepat untuk menanganinya. Mulai dari Jawa Timur ada 1.200 sapi, kemudian di Tamiang, di Aceh 1.200 sapi. Ini informasi awal dan tidak lama kemudian itu berkembang pesat. Karena apa? Karena penularannya ini sangat cepat juga dilalui oleh air liur. Nah, ini bisa menular melalui air liur, kemudian udara yang dihembuskan. Nah, ini bahaya sekali karena dia aerosol ya, melalui udara bisa terbawa jenis penyakit ini. Kemudian dari amnion atau janin anakan itu atau ketika melahirkan yang tidak sempurna itu juga bisa terbawa. Kemudian dari air susu ini juga bisa membawa virusnya, dari kotoran, dari urin, dari pipisnya ya, kotoran cairan, kemudian dari beberapa organ tubuh lainnya dari ternak, khususnya juga dari tempat paparan yang terserang penyakit. PMK ini penyakit mulut dan kuku emang dia khusus menyerang atau nantinya akan langsung berefek di mulut dan juga di kuku. Nah, kuku pada kuku hewan berkuku belah, berkuku genap. Nah, jadi kalau ada hewan berkuku genap itu siapa? Yaitu sapi atau hewan ruminansia umumnya, sapi, kerbau. Kakinya seperti ini ya, gambar di bawah ini dia ada dua, kukunya ada dua, kemudian ada selah-selahnya. Nah, ini di perselah-selahnya ini adalah dimana si virus ini menyerang, sehingga nanti ada seperti lesi, luka-luka, itu salah satu penyebabnya oleh PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemudian juga ada lain sebagainya, nanti akan kita jelaskan. Ketika sapi atau ternak tersebut sudah terserang penyakit PMK, kita bisa langsung lihat dari gejala klinisnya. Walaupun yang menentukan paling utama adalah laboratorium melalui PCR ya. Memang seperti bagaimana virus-virus lainnya termasuk COVID-19 kemarin, validitas itu tetap menggunakan PCR, khususnya juga PCR yang real time, yang langsung terlihat hasilnya. Tetapi karena PMK ini juga terlihat klinisnya sangat jelas, sehingga bisa langsung terdeteksi sejak awal. Bagaimana cara mendeteksinya atau ciri-cirinya? Memang pertama, sapi tersebut demam. Nah, jadi bukan hanya manusia, bukan hanya orang, tetapi sapi juga bisa demam ya, suhunya tinggi, panas, bisa dirasakan, dipegang dan lain sebagainya. Kemudian efek selanjutnya dari nafsu makan yang menurun, sapi mulai lemas, susah berdiri dan lain sebagainya karena ada terjadi luka-luka pada biasanya dari kaki karena dia lemas, tidak kuat berdiri karena ada luka. Kemudian juga nafsu makan terganggu karena dia mengganggu di mulutnya dan lain sebagainya. Adanya lepuh atau sariawan pada anggota rongga tubuh dan lidah. Nah, ini khusus memang untuk ternak sapi, ini dia jelas sekali kelihatan apabila ternak tersebut terkena PMK. Secara fisik itu sudah terlihat bedanya. Namun kalau untuk ternak kecil, kambing, domba itu memang belum bisa terlihat jelas apabila belum dalam waktu yang lama. Nah, jadi kalau untuk awal ini kalau untuk sapi bisa langsung terlihat. Tapi kalau untuk kambing dan domba itu perlu dilihat lagi secara lebih dekat dan juga lebih teliti bahwa ternyata itu terkena PMK atau tidak. Kemudian dia ada air liur yang berlebih atau hipersalivasi. Salivanya, cairan saliva itu banyak. Nah, sehingga dia seperti ngiler. Nah, jadi airnya itu banyak di rongga mulut. Itu terserang atau ciri-ciri terserangnya ternak terhadap PMK. Kepincangan bersifat akut. Nah, karena memang adanya luka di kaki sehingga ternak itu susah untuk berjalan, dia akan pincang. Lebih suka dia duduk atau
tidak berdiri. Nah, jadi lebih banyak berdiam diri itu tanda-tanda ternak yang terkena PMK. Bagaimana pengandalian atau pencegahan? Memang yang disarankan apabila terkena oleh virus itu yang pertama kita harus cegah agar virus itu tidak menular. Pencegahan agar tidak menular. Kemudian yang kedua, bisa memutus rantai penyakitnya. Kemudian terakhir adalah mempercepat pemulihan ya bagi ternak-ternak atau bagi hewan yang terkena penyakit PMK ini. Karena memang virusnya ini cepat sekali menular, yang pertama memang dilakukan adalah biosecurity. Biosecurity ini penanganan sebelum ternak itu masuk. Baik itu dibersihkan dengan desinfektan atau dengan juga memperketat hewan-hewan masuk ke dalam ternak-ternak terhadap lokasi-lokasi yang akan ditempati ternak yang baru. Sehingga biosecurity ini penting, seperti kita semprot desinfektan. Kemudian membatasi orang yang masuk, membatasi ternak yang masuk dari zona yang sudah terkena PMK tersebut. Contoh terjadi di Jawa Timur, sehingga Kementan itu mengeluarkan keputusan bahwa lockdown, terjadi pembatasan wilayah ternak nggak boleh keluar dari Jawa Timur. Itu beberapa waktu yang lalu tidak boleh, bahkan ternak yang masuk pun tidak boleh. Jadi itu ditutup, ada dijaga di setiap batas daerahnya, sehingga nanti tidak boleh ada ternak yang dari Jawa Timur itu keluar untuk meminimalisir terjadinya penularan virus. Kemudian juga ada yang namanya karantina. Hewan yang sudah terkena itu memang yang pertama juga harus dilakukan isolasi, dikarantina agar tidak menularkan kepada ternak yang sakit. Kemudian tidak menjual hewan yang sakit atau kontak itu terhadap manusia ya, walaupun memang tidak menular. Nah, walaupun memang PMK ini tidak menular pada manusia, tetapi ada baiknya juga tidak menjualnya, karena nanti ketika masuk ke pasar hewan akan ketemu hewan-hewan yang lain. Potensi menular semakin tinggi. Nah, jadi menularkan ke hewan ternak yang lain. Kemudian juga di RPH, hewan ternak di pemotongan, selama daging itu masih segar, bisa juga dia membawa virusnya untuk mengenai ternak-ternak yang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga kalaupun perlu dimusnahkan, musnahkan dengan paksa di tempat, di lokasi, dan dibersihkan, dan juga bisa diolah pada saat selesai pemotongan tersebut. Kemudian tidak juga menjual hasil limbah di area kandang hewan sakit. Nah, jadi semuanya sebaiknya harus selesai dulu di zona tersebut, di wilayah tersebut, agar tidak terjadi penularan. Cara penularan penyakit ini memang sangat cepat sekali. Kontak langsung itu juga bisa terjadi, tidak langsung juga bisa, artinya melalui manusia. Melalui manusia terbawa anak kandang. Jadi seringkali ya ada beberapa para peternak itu yang kepo itu apa ya, pingin tahu. Nah, jadi kepingin tahu misalnya di lokasi A ada kondisi di mana ternak itu terkena penyakit PMK. Peternak di lokasi B yang di mana ternaknya belum ada yang PMK, itu dia melihat ke peternakan A tadi yang sudah ada kondisi ternak yang terkena PMK. Dilihatlah, kemudian ditinjau secara langsung dari dekat. Mereka tidak sadar bahwa itu bisa terbawa oleh dirinya sendiri. Nah, ketika memang desinfektan belum ada, belum diterapkan, kemudian biosecurity belum ketat, itu akan terbawa oleh anak kandang ini masuk ke kandangnya sendiri, menyebabkan kandangnya juga bisa terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, jadi kontak tidak langsung ini juga bisa menyebabkan terkena dari ketularan dari PMK. Kemudian yang ketiga, dari aerosol, dari udara. Nah, ini ya, penyebaran melalui udara ini yang paling berbahaya adalah di babi. Nah, babi ini dia rentan terhadap penyakit PMK ini. Dia menular lewat udara lebih cepat, dan juga dia lebih bisa menerima penyakit PMK ini apabila dia dari udara. Nah, ini babi khusus. Walaupun sapi, kambing, domba itu juga bisa terkena, namun biasanya mereka lebih rentan, lebih kuat terhadap serangan daripada udara. Nah, penyebaran PMK ini oleh angin atau oleh udara tadi bisa terbawa sampai dengan radius 10 km. Jadi perlu waspada, perlu hati-hati.
Ini menjadikan salah satu pukulan sebetulnya kepada pengawas-pengawas kita, kemudian dari tim Kementerian Pertanian, bahwa ceroboh ataupun lolos daripada adanya penyakit dari PMK ini. Seharusnya memang kita harus jaga, dan kita sebenarnya saat ini juga harus membantu minimal agar peternak ini tidak bingung, tidak juga stres, tidak juga kekurangan pendapatan dari beternaknya. Karena apa? Sisi lain, kebutuhan daging itu masih terus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dan kondisi saat ini masih kurang. Nah, jadi sapi itu kebutuhannya 700.000 ton, ternyata Indonesia baru mencukupi 400.000 ton. Sehingga masih ada gapnya itu masih sangat panjang, sangat banyak. 300.000 ton ini harus dipenuhi dari impor. Nah, jadi kita juga harus terus membantu para peternak meningkatkan produktivitasnya agar tidak berhenti beternak, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi dari para peternak itu karena memang produktivitasnya tinggi. Kemudian ada juga yang namanya karier. Nah, jadi hewan karier ini secara klinis sembuh. Jadi kita lihat bahwa setelah PMK ini selesai, karena PMK ini bertahannya sampai dengan 14 hari ya inkubasinya. Setelah itu memang ada yang sudah sembuh sempurna, ada juga yang membawa. Nah, ini sampai dengan 28 hari masih ditemukan virus PMK dari dalam tubuhnya. Nah, jadi masih berbahaya, dan memang tidak lebih dari 6 bulan, maksimal itu ada 6 bulan dalam tubuhnya, tapi tidak sampai seperti itu, mungkin sebulan sudah sembuh. Dan kambing domba lebih cepat, dan memang belum ada bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa penularan virus ini bisa terbawa dari hewan karier ke hewan yang sehat. Jadi ini adalah ditemukannya virusnya saja. Ya, mungkin seperti manusia ya, seperti COVID, ketika 14 hari mereka masih ditemukan virus dalam tubuhnya, tetapi tidak kemudian menularkan secara akut ke orang lain. Nah, memang belum ada bukti karier ini, walaupun dia masih membawa PMK, bisa menularkan ke hewan yang sehat. Itu belum ada buktinya. Nah, kabar gembiranya memang setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan juga ada yang bisa mengendalikan, sehingga kondisi-kondisi PMK ini bisa pulih. Bisa pulih dalam waktu yang cepat, itu juga bergantung dari treatment dari para peternaknya. Kondisi bisa pulih karena memang virus ini ada masa hidupnya. Nah, virus PMK ini bisa bertahan dalam tubuh hewan ternak sampai dengan umur 14 hari. Sehingga dalam waktu 14 hari itu, peternak harus berjuang. Berjuang, baik itu memberikan hal yang terbaik bagi ternaknya, memberikan suplemen, memberikan nutrisi, itu untuk mempertahankan, agar ternak tetap bertahan dalam inkubasi itu. Nah, sehingga tidak nantinya ternak itu lemas, sakit, mati bahkan, itu tidak terjadi. Nah, beberapa waktu yang lalu kawan-kawan yang menanyakan, bahkan juga ada yang mengirimkan videonya di peternakannya sapi perah, itu dari Jawa Timur, itu ada juga yang sudah melewati masa PMK-nya, sudah sembuh. Ada juga masih yang terserang, ada juga yang tidak selamat. Ya, memang kejadian ini perlu ditangani dengan tepat, sehingga ini bisa pulih, bisa juga kita kembalikan seperti sedia kala. Virus ini, PMK ini dapat dikeluarkan oleh hewan yang terinfeksi dalam waktu 2 hari, 1-2 hari sebelum timbul gejala klinis. Nah, jadi begitu virus itu masuk ke hewan ternak, ternak itu apabila dia dalam kondisi yang baik, sehat, antibodinya tinggi, itu bisa menolak. Nah, bisa mengeluarkan virus ini, bahkan tidak menimbulkan gejala klinis di hari-hari tersebut. Ketika 2 hari ini dia dalam tubuhnya menentukan antara dia kalah atau menang, itu apabila dia kalah, dia akan menunjukkan gejala klinis tadi, yang seperti keluarnya lendir, kemudian terjadi lesi-lesi lepuh, luka, kemudian ternak nafsu makan dan lain sebagainya menurun. Itu akan terjadi dalam waktu virus itu ada di dalam tubuh hewan ternak, 1-14 hari. Ketika 15 hari ke atas, itu ternak sudah dalam keadaan yang normal. Nah, jadi melewati fase itu. Dan kondisi hewan ini bisa pulih atau secara klinis sembuh. Ya, memang kalau kita bicara virus,
virus ini tidak bisa dihilangkan atau belum ada obatnya. Nah, belum ada obatnya sehingga kita bicara dari klinisnya. Klinis itu ciri-ciri bagaimana ternak itu sudah normal lagi. Artinya sudah tidak lagi keluar lendir, tidak lagi lepuh, tidak lagi luka, tidak lagi pincang dan lain sebagainya. Itu kita bisa kendalikan itu dengan beberapa perlakuan. Di antaranya terapi suportif dengan antibiotik, multivitamin ataupun dengan perbaikan nutrisi pakannya. Ya, memang yang dibekali saat ini kepada dokter-dokter hewan di lapangan itu adalah antibiotik yang itu disuntikkan kepada hewan yang terkena PMK, juga dengan adanya tambahan-tambahan pakan berkualitas, suplemen-suplemen dan lain sebagainya. Dan untuk pencegahan dan pengendalian ini memang dibutuhkan vaksinasi. Tapi vaksinasi untuk hewan ternak ini adalah PR kita semuanya, khususnya PR Kementan ya, dan juga dokter hewan. Nah, PR vaksin pada manusia pun belum selesai sampai dengan saat ini, apalagi ditambah dengan vaksinasi hewan-hewan ternak. Nah, sebaiknya memang kita harus kendalikan ini melalui hewan ternaknya agar ternak itu selama 1-2 hari sebelum kejadian itu sudah bisa untuk menahan penyakit agar tidak masuk ke tubuh hewan ternak. Tetapi memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika sudah terkena, kita bisa percepat pulihnya itu dengan tambahan multivitamin, perbaikan nutrisi, dan antibiotik. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Natural Nusantara itu tidak ada yang namanya antibiotik. Kita tidak mengeluarkan produk yang namanya antibiotik karena antibiotik ini lebih condong kepada kimia ya, kimia membunuh bakteri. Walaupun memang antibiotik ini tidak membunuh daripada virus, tetapi harapannya turunannya daripada penyakit itu bisa dikendalikan oleh antibiotik. Bakteri-bakteri yang timbul, penyakit-penyakit yang timbul karena ternak itu tidak dalam keadaan yang sehat dan lain sebagainya itu bisa dikendalikan. Harapannya seperti itu. Untuk antibiotik ini, teknologi NASA yang bisa menggantikan ataupun substitusi tambahan adalah probiotik. Berbeda dengan antibiotik, dia bersifat membunuh, memusnahkan daripada penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus seperti bakteri. Tapi kalau untuk probiotik, dia adalah kompetisi. Bakteri yang baik, probios. Bios bakteri, pro itu baik, adalah bakteri yang baik akan bisa melawan bakteri yang jahat. Nah, sehingga bisa jadi dari air liur yang terus-menerus tumbuh, kemudian dari penyakit turunan yang disebabkan oleh bakteri yang tadinya harus dimusnahkan dengan antibiotik, memang bisa diantisipasi dengan probiotik dengan adanya tangguh. Kondisi ini bisa berbeda karena memang antibiotik ini dengan sifat yang cepat untuk membunuh bakteri ya. Untuk membunuh bakteri ini cepat. Sedangkan probiotik ini perlahan. Nah, jadi teman-teman kawan-kawan di lapangan, silahkan saja. Mungkin apabila dibutuhkan antibiotik, tetap diberikan probiotik, itu pun tidak masalah. Tetapi perlu tahu porsinya masing-masing, karena daripada antibiotik ini nanti dia juga akan membunuh bakteri-bakteri seluruhnya yang ada dalam tubuh hewan ternak, baik itu bakteri baik maupun bakteri buruknya. Harapannya akan membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, sehingga masuknya probiotik nanti khawatirnya itu juga bisa dimatikan oleh antibiotik yang dimasukkan. Nah, sehingga alangkah baiknya mungkin di sela-sela ketika antibiotik diberikan, probiotik tidak diberikan. Nah, jadi antibiotik hari pertama, probiotik hari kedua misalnya, dan seterusnya seperti itu selang-seling, tidak diberikan secara bersamaan. Probiotik ini memang sangat baik dari NASA ini dengan kandungan dan komposisi yang sangat dominan. Ibarat tentara yang sedang menyerang lawan, tangguh ini tentaranya sudah banyak jumlahnya dan juga kuat. Nah, jadi bukan yang kurus-kurus, bukan yang lemah-lemah, bukan yang junior-junior, tapi dia sudah yang kuat, yang sudah berkualitas untuk melawan musuhnya. Nah, jadi harapannya memang bakteri itu bisa dilawan, ditekan oleh adanya dari probiotik dalam tangguh. Kemudian cara mengantisipasi selanjutnya memang juga dengan multivitamin. Multivitamin ini kita bisa tambahkan yaitu Viterna.
ternak yang terkena PMK ini otomatis dia akan lemah, lemas, kemudian nafsu makan menurun dan lain sebagainya. Sehingga perlu dibantu juga dengan multivitamin, salah satunya adalah Viterna. Dengan beberapa kandungan yang ada dalam Viterna, itu sudah bisa untuk mengganti yang namanya vitamin dalam ternak. Nah, jadi kalau ada vitamin A, itu sebetulnya bisa disubstitusi dengan adanya Viterna dimasukkan, diberikan. Kalau mau diberikan dua-duanya pun tidak masalah, bagus. Nah, tetapi memang seperti kita ketahui bahwa isi daripada Viterna ini, memang yang nomor 4 ini isinya adalah vitamin yang lengkap. Vitamin A, D, E, K, dan B kompleks. Itu sudah ada dalam satu botol yang namanya Viterna. Sehingga kita bisa cepat pulihkan dan menjaga ternak yang terkena PMK ini dengan adanya suplemen kesehatan itu dari Viterna. Walaupun memang kita tidak bisa memastikan, tidak bisa memberikan jaminan bahwa dengan multivitamin ternak itu akan selamat atau tidak, itu tidak bisa memberikan jaminan. Karena dari Kementerian Pertanian pun tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Bahkan belum ada kepastian apabila diberi obat A atau obat B ternak akan sembuh, itu tidak ada. Sehingga upaya kita yang harus kita lakukan adalah dengan terus memberikan suplemen multivitamin yang sangat dibutuhkan oleh hewan ternak, dan juga seperti mungkin yang kawan-kawan ketahui yang sudah juga menggunakan beberapa waktu ke belakang, beberapa tahun ke belakang, bahwa memang setelah menggunakan Thaloginasa ternak itu menjadi sehat. Nah, sehat ini tanda-tanda memang bahwa vitamin yang terdapat dalam Viterna bekerja dengan sangat baik untuk menjaga imunitas dan kekebalan tubuh hewan ternak. Nah, kemudian tadi antibiotik mungkin kita bisa juga gunakan probiotik. Kemudian multivitamin kita bisa tambahkan Viterna karena isinya ada berbagai macam vitamin dan mineral. Kemudian perbaikan nutrisi ini memang tetap pengaruh utamanya dari pakan utama. Dari ternak atau peternak itu memberikan kandungan komposisi pakan, tetapi juga kita harus tambah kelengkapan nutrisinya juga dengan Viterna. Nah, jadi tadi informasi ini memang disarankan dari Kementerian Pertanian melalui Balai Veteriner ya, kesehatan hewan dan masyarakat, itu bisa diterapi sportif dengan antibiotik, multivitamin, dan perbaikan nutrisi. Dari teknologi NASA, multivitamin dan perbaikan nutrisi ini ada semuanya, dan juga bisa diberikan langsung oleh hewan ternak atau untuk hewan ternak yang terkena PMK. Dan untuk pakan ini memang balik lagi adalah kondisi di lapangan. Ternak atau peternak itu menggunakan hijauan apa? Misalnya sehari-hari mungkin hanya menggunakan limbah, menggunakan sisa pertanian jerami, tetapi sekarang mungkin bisa ditingkatkan dengan pakan hijauan yang khusus. Misalnya hijauan yang ditanam sendiri, rumput gajah, rumput kolonjono, atau rumput raja, odot, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan terlebih dahulu untuk menjaga ternak selama inkubasi virus itu ternak tidak lemah, tidak mudah mati, dan lain sebagainya. Ditambah dengan Viterna untuk melengkapi nutrisinya. Karena kita sudah lihat di sini bahwa kandungan daripada Viterna ini bisa untuk melengkapi kandungan nutrisi diantaranya protein, mineral-mineral, kemudian juga VFA, volatile fatty acid, yang dibutuhkan oleh hewan ternak dalam mencerna pakannya. Nah, jadi asam amino ini bisa tercerna, mineral bisa tertambahkan, sehingga hewan ternak itu akan melengkapi atau akan bisa tercukupi kandungan nutrisinya. Jadi diingat ya, cepat pulih karena adanya antibiotik, multivitamin, dan peningkatan kualitas pakan atau peningkatan nutrisinya. Nah, ketika pakan ini sudah masuk dengan kandungan karbohidrat ada, proteinnya juga ada, lemaknya ada, mineral vitaminnya ada, kita juga perlu tingkatkan dengan Viterna ini untuk bisa memaksimalkan kuantitasnya dari kandungan ini, tetapi juga dari kualitasnya. Karena lagi-lagi yang mencerna pakan ini semua adalah hewan ternaknya itu sendiri. Sehingga apabila pakan sudah bagus, pakan sudah berkualitas, tetapi ternak tidak mampu untuk mencernanya, kecernaannya rendah, kemudian dalam saluran cernanya ini tidak banyak mikro atau bakteri yang baiknya, sehingga itu hanya keluar sia-sia, tentu kita harus bantu dengan Viterna untuk juga bisa
meningkatkan kecernaan daripada bahan pakan ini. Nah, jadi bahan pakan ini juga harus dicerna, ditingkatkan oleh hewan ternak untuk bisa langsung diserap dan juga dimanfaatkan oleh hewan ternak. Karena teknologi Fiterna ini dia tersusun atas nutrisi murni siap pakai oleh hewan ternak. Ya, memang asam amino ini merupakan penyusun daripada protein. Protein itu apabila dia dilihat itu bentuknya panjang bergaris, apabila kita potong atau kita belah masing-masingnya, itu terjadi ikatan-ikatan yang dimana perikatan itulah yang disebut dengan asam amino. Nah, sehingga begitu asam amino terkumpul dalam jumlah yang banyak, itulah yang disebut dengan protein. Dan yang diserap dalam tubuh hewan ternak itu bukan proteinnya tetapi asam aminonya. Nah, sehingga tadi kalau ada hijauan rumput itu dia dihancurkan oleh hewan ternak, dapatlah karbohidratnya, dapatlah proteinnya, dapatlah lemak dan sebagainya. Ketika dia bisa diserap dengan maksimal, kemudian masuk ke dalam dalam saluran pencernaan lagi yang lebih dalam, dia dihancurkan proteinnya menjadi asam amino. Nah, jadi teknologi dalam Fiterna ini memang langsung isinya adalah asam amino, sehingga dia bisa membantu meningkatkan kecernaan dan juga meningkatkan kualitas daripada bahan pakannya. Fiterna ini bisa dicampurkan di air minum, langsung masuk ke air minum, dan nantinya akan bisa langsung diserap oleh hewan ternak menjadi tenaga, kemudian menjadi imun dan lain sebagainya untuk mengatasi yang namanya penyakit mulut dan kuku. Dan selain yang kita ketahui bahwa bukan hanya di kuantitas dan kualitas, seperti yang kita tahu bahwa juga pengaruhnya Fiterna ini juga di kesehatan hewan ternak. Ini dari dulu kita memang ulas bahwa bukan hanya ternak itu cepat besar, bukan hanya ternak itu kualitas dagingnya bagus, tetapi dia juga bisa menjadi lebih sehat karena dengan aplikasi teknologi NASA, karena juga di dalamnya tadi kandungannya ada vitaminnya. Untuk kesehatan ini dia bisa memulihkan dengan cepat. Nah, pemulihan ketika ternak yang sakit itu kita harus pulihkan karena nafsu makan menurun, itu harus kita jaga agar tetap normal, sehingga itu juga tetap harus membutuhkan teknologi NASA agar ternak itu cepat pulih. Kemudian juga jangan sampai dari berbagai macam orang yang masuk dalam kandang pembawa penyakit dari manapun itu dibiarkan masuk ke tubuh hewan ternak, itu ternak tidak punya daya imun yang baik. Nah, jadi karena daya imun ternak itu baik, ketika sudah menggunakan Fiterna, ternak itu akan mudah untuk melawannya, untuk menolak yang namanya berbagai macam penyakit, dalam hal ini juga termasuk dari PMK. Untuk ternak-ternak, nah ini ya, misalnya untuk ternak-ternak yang sudah ada lesi, luka lepuh, kemudian di daerahnya sudah sampai lecet, itu juga bisa kawan-kawan oleskan. Nah, oleskan langsung di daerah yang terkena penyakitnya ini. Nah, bisa jadi dioleskan, boleh juga dioleskan dengan lecitin kalau masih ada ya. Bisa juga dengan saran propolis, juga bisa juga dioleskan langsung ke lokasi-lokasi yang terkena penyakitnya ini. Nah, kemudian ini beberapa yang sudah menggunakan ya teknologi NASA, kondisi tetap stabil dan sehat, mudah-mudahan tidak sampai di lokasi manapun nanti tersebar, hanya zonasi saja. Dan juga jangan sampai PMK ini menjadi isu yang menakutkan bagi para peternak. Nah, jadi bahwa PMK ini juga bisa hilang, juga seperti halnya virus-virus yang lain, dengan treatment itu bisa untuk menurunkan dan mempercepat dia ternak itu pulih. Dan jangan khawatir karena juga PMK ini, ternak-ternak yang terkena PMK ini, dagingnya juga tetap aman dikonsumsi oleh manusia, karena virus ini akan hilang, mati, ataupun terurai ya, terdenaturasi itu di suhu-suhu yang panas. Nah, suhu 70-80 derajat ketika dimasak, daging itu sudah bisa menghilangkan virusnya, sehingga tetap aman digunakan untuk masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak perlu khawatir, sapi-sapi daripada peternak ini juga tetap bisa diolah. Untuk ternak perah yang terkena PMK, dia akan juga menyerang di putingnya sapi. Jadi putingnya ini nanti akan terjadi pengelupasan atau luka, sehingga
tidak bisa untuk diperah, dan juga nanti efeknya ke produktivitas yang menurun. Nah, rendah. Kita juga harus pulihkan untuk hewan yang perah ini, termasuk sapi dan juga kambing perah. Ini jangan sampai ada juga yang terkena. Untuk ternak yang terkena PMK itu kita bisa kendalikan dengan dosis yang lebih dari biasanya. Ini seperti biasanya ya Bapak Ibu sekalian, dosisnya itu 1 tutup per ekor per hari. Ini untuk ternak-ternak besar, sapi itu bisa dicampur ke air minum, ke pakan, komboran dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah terkena, kita juga harus tingkatkan lebih ekstra imunnya, juga bisa digunakan 3-4 kali lipatnya, atau sekitar 50 mili ya, 50 mili per ekor per hari atau 5 tutup. Itu bisa untuk dia membantu mempercepat pemulihan apabila terkena penyakit PMK. Hal yang sama dengan kambing dan domba, apabila juga dia terkena PMK, ini juga kita tingkatkan dosisnya, bukan seperti ini. Ini adalah dosis standar minimal, tidak ada kasus apapun, ternak sehat. Tetapi apabila ternak itu sakit, kita bisa tingkatkan menjadi 3-5 kali lipatnya. Ini untuk mempercepat dan mengatasi daripada terjadi PMK. Bahkan teman kawan yang masih perlu waspada, takut di daerahnya ada PMK, itu bisa juga sudah meningkatkan 2 kali lipat dosis daripada teknologi NASA untuk menangani penyakit yang masuk ke dalam tubuh hewan ternak agar tidak terinkubasi, agar ternak itu bisa kuat untuk mencegahnya, menolaknya untuk bisa masuk. Karena menurut penelitian dan juga sharing webinar dan juga beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan peternak dan dokter hewan, itu bahwa memang ketika 1-2 hari virus itu masuk dalam tubuh hewan ternak, virus itu masih dalam kondisi yang penyesuaian dan juga menemukan hidup yang tepat. Maksudnya menemukan ibaratnya naungan ya, untuk bisa hidup di dalam tubuh ternak tersebut. Tetapi kalau ternak itu sudah bisa merespon, sudah bisa melihat, sudah bisa kuat melalui imunnya yang kuat, ternak itu juga bisa untuk tidak menerimanya. Nah, artinya virusnya itu akan tidak hidup dengan sebagaimana mestinya dalam tubuh hewan-hewan ternak. Nah, itu juga bisa kita atasi apabila kita ingin mencegahnya. Nah, jadi untuk PMK, ketika tadi kita bahas di awal itu sejarahnya, jadi kita juga harus optimis bahwa bisa terulang lagi Indonesia bebas dari PMK. PMK ini bisa kita atasi, PMK juga bisa kita hindarkan daripada ternak-ternak kita di lokasi-lokasi lainnya, tetapi kita juga harus waspada. Nah, waspada bahwa tetap gunakan multivitamin yang ekstra, pakan yang berkualitas, juga tetap dipantau dari desinfektan, kebersihan kandang, juga orang yang masuk, ternak yang masuk juga harus dilihat dari lokasi mana, dan juga dari ternak yang sehat ataupun yang tidak sehat. Nah, jadi sangat mudah sekali apabila nanti ada ternak yang sakit masuk ke peternakan kawan-kawan, menulari ternak yang sehat. Itu sangat mudah penyakit yang menular tersebut. Jadi jangan sampai seperti itu dulu baru kemudian kita respon dengan pemberian multivitamin, memberikan pakan berkualitas, tetapi alangkah baiknya kita juga harus cegah dulu di awalnya. Baik, jadi demikian informasi kita, cerita kita tentang penyakit mulut dan kuku. Ini nanti kawan-kawan bisa lihat ulang, juga bisa mungkin apabila lokasinya ada kejadian, teman-teman juga bisa mengedukasi para peternak untuk tetap tenang, jangan kemudian panik, karena banyak juga peternak yang menjadi stres, kemudian juga menjual ternaknya itu diam-diam dan lain sebagainya. Tapi memang kita juga harus pahami bahwa peternak itu juga menggantungkan usaha daripada peternakan, dan juga peternakan ini, PMK ini juga bisa pulih dengan bantuan dari antibiotik, multivitamin, dan perbaikan nutrisi. Nah, sehingga kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini, penyakit-penyakit PMK, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada mantri atau dokter hewan untuk bisa diberikan terapi suportif terhadap penanganan yang cepat. Nah, jadi baik dari antibiotik dan lain sebagainya. Karena antibiotik ini disuntikan biasanya kawan-kawan dari dokter hewan yang menyuntikannya ke tubuh hewan ternak. Oke ya, jadi silahkan kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, teman-teman Mitra NASA, Bapak Ibu sekalian,
yang bertanya di kolom komentar bisa menuliskan pertanyaannya, insya Allah nanti akan kami respon. Mudah-mudahan tidak ada penyakit. Semoga PMK tidak menyerang di lokasi kawan-kawan sekalian, sehingga peternak itu tetap bahagia dalam beternaknya, sehingga ternak itu pun meningkatkan produktivitasnya meningkat. Minta filenya Pak untuk sosialisasi boleh, nanti akan saya kirimkan, atau setelah ini saya buat PDF-nya, saya share di grup ya. Nah jadi untuk filenya juga bisa untuk dijelaskan. Baik, saya kira cukup untuk secara umum bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang penularannya sangat cepat, karena tadi bisa juga melalui aerosol dari udara, kemudian juga terbawa oleh orang-orang yang ada dalam peternakan tersebut. Dari lokasi A ke B itu juga bisa berpindah, dari air liur, kemudian dari luka, urin, feses dan lain sebagainya, itu juga bisa memberikan penularan yang cepat seperti halnya virus yang lain. Tetapi tidak perlu khawatir, karena juga bisa dikendalikan dan juga tetap bisa selamat, tidak 100% bisa menyebabkan kematian, tidak, karena kasus di lapangan pun kasus kematian itu tidak banyak, saat ini sudah bisa dikendalikan karena kita sudah tahu fase daripada virus itu untuk tumbuh. Kurang lebih 1-14 hari virus itu dalam tubuh ternak, kemudian setelah itu ternak akan kembali dalam keadaan yang normal. Selama 1-14 hari, marilah kita support hewan ternak itu dengan obat-obatan, probiotik, juga dengan multivitamin Viterna, baik Viterna, POC maupun hormonik, kemudian juga dengan pakan berkualitas yang juga dicampurkan dengan teknologi NASA untuk melengkapi kandungan nutrisinya. Demikian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Oh, ini ada pertanyaan satu dari kambing. Kalau kambing setelah disuntik terus mati, kenapa Pak? Oh, ini nggak tahu nih saya nih. Apakah suntiknya itu isinya obat berbahaya, atau suntikannya salah malah masuk ke, maksudnya dari teknis penyuntikannya yang salah, kemudian atau dari dosis kandungannya yang tidak tepat. Nah, tetapi kalau dengan teknologi NASA itu memang kita campurkannya di pakan ya, bukan melalui suntikan. Nanti kalau disuntik ini silahkan bisa ditanyakan ke dokter hewannya kenapa. Kemudian untuk PMK ini apakah mirip dengan COVID ala hewan? Nah, jadi secara umum virus itu bisa menular dengan cepat dan juga dikendalikan, yang utamanya pencegahannya dengan vaksinasi. Sehingga ya memang mirip dengan COVID yang ada pada manusia saat ini. Sehingga mobilisasi hewan ternak itu harus dibatasi, isolasi, dijaga, kemudian jangan sampai dia menular ke hewan ternak. Dulu pernah saya buat video ya, bahwa COVID itu tidak menular ke hewan ternak. Nah, jadi penyakit COVID itu, SARS-CoV itu tidak menular ke manusia, karena memang tidak ada yang bisa tumbuh naungannya di ternak itu tidak ada berbeda. Sekarang ada virus sendiri yang itu menyerang hewan ternak, tetapi di sini juga tidak bisa menular ke manusia, yaitu PMK ini. Sehingga bisa dibilang mirip tetapi tidak dibilang sama. Nah, jadi penanganannya kurang lebih mirip-mirip, dan juga treatmentnya itu juga mirip dengan COVID pada manusia, vitamin dan lain sebagainya. Berapa dosis yang harus digunakan, dan apakah pada setiap kondisi ternak harus berbeda-beda pengaplikasian NASA, hamil, normal, atau yang lainnya? Teknologi NASA ini teknologi yang aman dan menguntungkan serta organik ya, sehingga ini bisa diberikan dalam dosis yang banyak sekalipun tidak memberikan efek negatif. Tetapi dari PT Nusantara memang sudah memberikan dosis yang optimal. Nah, jadi tidak masalah mau ditambahkan boleh, mau tidak boleh, tapi optimalnya ini untuk yang normal, sapi itu 1 tutup per ekor per hari, kambing dan domba setengah tutup per ekor per harinya. Kalau untuk kondisi ternak bunting atau hamil, ya ini memang yang sedikit berbeda. Kita berikan 3 hari sekali, tidak setiap hari. Nah, jadi khusus untuk ternak yang bunting, yang hamil, itu tidak setiap hari, tetapi 3 hari sekali.
Kemudian kalau yang normal itu seperti ini tadi. Kalau yang untuk sakit, nah itu bisa kita tingkatkan. Nah, kita tingkatkan itu bisa untuk menambah bala bantuan. Nah, bala bantuan vitaminnya ketika itu sangat dibutuhkan oleh hewan-hewan ternak. Nah, ini bisa ditingkatkan 2 sampai 3 kali lipatnya. Jarak aerosol penyebarannya dari ternak menuju ternak yang lain. Nah, tadi sempat kita bahas Bu Inggit, sampai dengan radius 10 km. Nah, ini bisa tetap ada virusnya. Tetapi kalau untuk masuk ke hewan ternaknya itu beragam. Ada yang masih bisa masuk, ada juga yang bisa tidak. Khusus untuk babi, ini yang paling rentan terhadap penularan dari udara. Nah, jadi kalau untuk sapi, kambing, domba, ini tidak begitu rentan dengan yang aerosol penyebaran udara. Tetapi kalau untuk babi, ini sangat rentan sekali terkena daripada penularan penyakit yang bisa melalui udara. Baik, mungkin itu ya beberapa pertanyaan. Heni Yuni, terima kasih Pak. Memang tadi barusan juga ada yang tanya tentang virus. Alhamdulillah saya sudah dapat penjelasannya. Baik, sehingga informasi ini bisa menjadi informasi awal bagi teman-teman yang di mana kegiatan utamanya itu dari atau juga menggunakan Fiterna teknologi NASA sebagai produk yang memang saat ini masih menjadi andalan. Seperti itu kawan-kawan, mudah-mudahan bisa membantu, bisa juga menjadi solusi bagi para peternak di lapangan. Alhamdulillah sudah ada perbedaan, banyak yang memberikan masukan, memberikan informasi bahwa setelah menggunakan teknologi NASA, ternaknya memang berbeda, sama-sama terkena PMK tetapi terasa itu lebih bagus dan lebih sehat daripada yang tidak menggunakan. Sehingga peternak itu lebih tidak was-was karena ternaknya masih dalam kelihatan yang baik, yang sehat, yang normal. Hanya saja gejala klinis itu masih ada, yaitu tadi ya air liur yang berlebih, kemudian dari luka-luka yang tetap ada dari terucuk itu bagian kaki, kuku kakinya tetap ada, lesi atau lepuh-lepuh juga ada, tetapi memang berbeda daripada yang tidak menggunakan teknologi NASA, sehingga bisa sedikit menjamin itu akan bisa melewati masa inkubasi virusnya. Walaupun tidak 100% menjamin, tetapi itu bisa sedikit banyak menjadi semangat daripada peternak untuk bisa sembuh ternaknya daripada inkubasi penyakit PMK ini, karena 1-14 hari. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada informasi lainnya, pertanyaan lainnya, silahkan bisa di WA saja ke nomor saya 0811 2792 004 atau bisa juga melalui kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kami balas. Apakah bisa kami spekkan atau cekokkan pada sapi pada mulutnya? Boleh sekali. Kalau ternak yang nafsu makannya sudah drastis sekali menurun, otomatis kita campurkan Fiterna kepada pakannya itu akan sedikit susah untuk masuk. Nah, karena nafsu makannya sangat berkurang. Tetapi kita bisa antisipasi, kita bisa berikan dengan cara dipaksakan diminum, dengan cara dicekokkan. Nah, jadi ambillah mungkin 3-5 tutup Fiterna, campur ke air secukupnya, sedikit saja, kemudian masukkan mungkin dalam wadah atau botol, dipaksa masukkan atau minumkan kepada hewan-hewan ternak. Nah, itu bisa sekali dan sudah juga banyak yang menerapkan. Prinsipnya bisa masuk ke dalam tubuh hewan-hewan ternak. Jadi tadi misalnya 1 tutup per ekor per hari, boleh dicampur ke air minum, boleh dicampur ke pakan, boleh dicampur apapun, yang terpenting dia bisa masuk ke dalam tubuh hewan-hewan ternak. Nah, jadi demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi solusi bagi para peternak dan mitra NASA yang pejuang-pejuang agro ini, juga bisa membantu para petani peternak untuk meningkatkan produktivitasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi.